Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Pasar Modal Syariah akan mempresentasikan mengenai Exchange Trade Fund Syariah atau ETF Syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fatikatul Lestari dengan NIM 059, Syahna Akhimi Lailia dengan NIM 061, Nafik Nurkhorina dengan NIM 069, Aris Setiawan dengan NIM 083, dan yang terakhir Intan Nurlailatul Nikmah dengan NIM 095. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 5 subbab. Untuk yang pertama yaitu apa itu Exchange Trade Fund Syariah atau ETF Syariah. Yang kedua yaitu mengenai perbedaan ETF dengan reksadana konvensional. Yang ketiga, ETF dikatakan lebih transparan. Yang keempat yaitu ETF lebih fleksibel, dan yang terakhir memahami NAB reksadana dan INAB reksadana ETF. Saya Fatikatul Lestari, NIM 059, akan menjelaskan materi mengenai Exchange Trade Fund Syariah. ETF Syariah merupakan jenis reksadana dalam bentuk kontrak kolektif yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta tidak melanggar ketentuan kriteria efek syariah. Di Indonesia, ETF pertama kali diperdagangkan adalah reksadana Premier ETF LQ45 atau RLQ45X yang dikeluarkan oleh PT Indo Premier Sekuritas. ETF sebenarnya merupakan produk yang sama dengan reksadana, akan tetapi mekanisme perdagangannya sama dengan saham. Jadi, investor bisa membeli dan menjual unit penyertaannya melalui bursa efek dengan harga yang real time. ETF merupakan kontrak investasi kolektif, yaitu unit penyertaannya dicatatkan dan diperdagangkan di bursa seperti saham. Tujuan penerbitan ETF syariah adalah untuk menyediakan tingkat imbal hasil yang sama dengan kinerja indeks JII di BEI. Dengan berinvestasi melalui ETF syariah, investor mampu mengkombinasikan manfaat antara investasi melalui reksadana dengan fleksibilitas transaksi seperti investasi saham di BEI. ETF syariah yang pertama kali diterbitkan dan tercatat di BEI adalah ETF Syariah JII yang diluncurkan pada tanggal 30 April 2013. Faktor utama yang mendorong perkembangan ETF secara pesat pada saat ini adalah adanya efisiensi harga. Harga ETF sangat mendekati nilai aktiva bersihnya dengan indeks acuannya. Sebagai akibatnya, investor mengetahui nilai aktiva bersih portofolio ETF yang diumumkan oleh manajer investasi secara berkala setiap harinya, dan investor mengetahui secara lengkap portofolio dari ETF itu sendiri. Di samping itu, ETF juga memiliki struktur biaya yang lebih rendah dari reksadana konvensional yang telah ada. Perkenalkan, saya Syahna Akhimi Lailia, NIM 12402193061. Sebagai presenter kedua akan menyampaikan materi terkait dengan perbedaan ETF dengan reksadana konvensional. Sebelumnya, ETF dikatakan lebih efisien apabila membeli satu unit penyertaan ETF. Mengapa demikian? Karena pemodal otomatis akan dapat memiliki seluruh saham-saham yang membentuk indeks secara proporsional sesuai dengan bobot saham tersebut di dalam indeks. Nah, di sini kami mencontohkan misalnya pemodal yang membeli satu unit penyertaan RLH45X di Bursa Efek, otomatis ia akan memiliki seluruh saham-saham pembentuk indeks LH45 secara proporsional karena unit penyertaannya tersebut itu sudah ada dan dibelinya dari pemodal lainnya. Dan apabila jika dibandingkan dengan reksadana biasa, uang dari banyak pemodal itu harus dikumpulkan terlebih dahulu ke manajer investasi. Nah, dan untuk biaya pengelolaan dana itu sendiri, seperti beban biaya pengelolaan dana pada ETF, yaitu misalnya imbalan manajer investasi, kemudian bank kustodian, komisi broker, biaya pajak, biaya transaksi, dan lain-lain itu minimal. Karena investasi yang pasif dan perputaran portofolio itu sangat rendah. Sedangkan pada reksadana konvensional, beban biaya-biaya pengelolaan yang dikenakan itu
pengolahan dana yang dikenakan itu relatif tinggi. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Saya Nafik Nurhairina NIM 12402193069 akan menjelaskan mengenai subbab yang ketiga, yaitu ETF lebih transparan. Mengapa ETF ini dikatakan lebih transparan? Yaitu karena yang pertama, komposisi ETF ini diumumkan setiap hari, sehingga para pemodal yang ingin menanamkan sahamnya dapat mengetahui saham-saham apa saja yang ditawarkan atau dimiliki oleh reksadana ETF ini. Alasan yang kedua yaitu karena INAB atau indikatif nilai aktiva bersihnya dipublikasikan oleh dealer partisipan beberapa kali dalam 1 menit. Kemudian yang ketiga, karena pada saat membeli unit penyertaan reksadana biasa, para pemodal ini tidak mengetahui harga unit penyertaannya, serta tidak mengetahui komposisi saham-saham yang membentuk unit penyertanya. Baik, selanjutnya saya Aris Setiawan, NIM 12402193083 akan membahas mengenai poin keempat, yakni ETF lebih fleksibel. Adapun poin pertama yaitu unit penyertaan ETF diperdagangkan di bursa efek. Yang kedua, dapat membeli dan menjual unit penyertaan ETF setiap saat selama bursa efek itu buka. Yang ketiga, dapat memilih melalui perantara atau pedagang efek mana saja untuk melakukannya. Yang keempat, dapat melakukan strategi apapun yang biasa kita lakukan untuk saham-saham biasa, sejauh diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan internal perusahaan pialang yang dipilih. Poin kelima, pada reksadana biasa, jual beli unit penyertaan juga harus ditunjukkan kepada manajer investasi. Yang keenam, hanya dapat bertransaksi 1 kali dalam sehari sebelum waktu cut off. Mengenai pajak, biaya pajak capital gain pada saat pemodal ETF menjual kembali unit penyertaan miliknya di bursa efek. Kemudian untuk biaya spread atau selisih, yaitu selisih harga jual dan harga beli unit penyertaan. Untuk biaya premium diskon harga disebut premium apabila demand atau permintaan atas unit penyertaan lebih besar daripada supply-nya. Akibat dari mekanisme creation dan redemption, harga ETF berada cukup dekat dengan INAB dan premium atau diskon unit penyertaan dapat diabaikan. Akan tetapi, saat muncul biaya premium atau biaya diskon yang harus ditanggung pemodal ETF, yaitu misalnya saat terjadi gejolak harga indeks, sedangkan untuk reksadana itu sendiri dikelola secara aktif oleh manajer investasi. Saya, Intan Nurlailatul Nikmah, NIM 095, akan menjelaskan tentang NAB reksadana dan INAB reksadana ETF. Nilai aktiva bersih atau per unit penyertaan reksadana biasa adalah nilai aktiva bersih dari setiap unit penyertaan reksadana tersebut. Nilai aktiva bersih untuk setiap reksadana hanya dihitung 1 kali setiap saat, pada saat waktu pasar untuk surat-surat berharga dalam portofolio reksadana tersebut ditutup. Tetapi, pemodal yang membeli ataupun menjual kembali unit penyertaan miliknya baru mengetahui harga NAB atau di mana unit penyertaannya dibeli atau dijual kembali, yaitu besok paginya. Jadi, dengan reksadana biasa, pemodal sesungguhnya tidak tahu pada harga berapa unit penyertaannya akan dibeli ataupun dijual kembali. Hal ini disebut dengan forward pricing. INAB atau intraday NAB atau indikatif nilai aktiva bersih dari unit penyertaan reksadana ETF atau reksadana yang diperdagangkan di bursa efek dihitung oleh dealer partisipan, bukan bank kustodian sepanjang perdagangan ETF yang bersangkutan. Misalnya, harga INAB untuk RLQ 45X diperbarui beberapa kali dalam 1 menit mengikuti pergerakan harga saham-saham dalam indeks LQ45 secara real time.
INAB berguna apabila pemodal ingin menjual atau membeli unit penyertaan ETF. Harga unit penyertaan ETF yang diperdagangkan pagi hari tentu berbeda dengan harga unit penyertaan ETF pada sore hari, karena nilai indeks yang bergerak dinamis sepanjang hari itu. Nilai indeks yang diikuti oleh ETF ini berubah terus sepanjang hari, dan inilah yang disebut dengan INAB. Yang perlu diingat bahwa berbeda dengan reksadana biasa, reksadana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek atau reksadana ETF dapat diperdagangkan sepanjang jam perdagangan bursa efek yang bersangkutan. Pemodal besar dapat membeli atau menjual kembali unit penyertaan miliknya kepada manajer investasi melalui dealer partisipan. Pembelian atau penjualan kembali kepada manajer investasi yang melalui dealer partisipan harus dalam satuan unit kreasi yang ditetapkan oleh manajer investasi. Saya Nafik Nurhairina NIM 12402193069 akan membahas mengenai review jurnal. Kelompok kami mereview jurnal yang berjudul Perkembangan Exchange Trade Fund atau ETF Syariah Indonesia, Peluang dan Tantangan. Jurnal ini bernama Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam yang diterbitkan pada tahun 2021 yang ditulis oleh Rizka Asmiana dan Rifki Muhammad. Tujuan penelitian dalam jurnal tersebut yaitu untuk membahas peluang dan tantangan perkembangan ETF syariah sebagai produk investasi di Indonesia. Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai pertumbuhan ETF syariah di Indonesia terutama pada tahun 2015 sampai 2019. ETF mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan jumlah aset under management pada tahun 2019-nya mencapai 15 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan produk yang meningkat serta partisipan yang ingin menerbitkan ETF ini semakin banyak. Dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, hal ini merupakan peluang berkembangnya ETF syariah di Indonesia. Namun, di sisi lain tentunya juga ada tantangan yang dihadapi oleh ETF ini, terutama karena kurangnya regulasi dari pemerintah dan pengetahuan akan pasar modal yang masih sangat sedikit diketahui oleh masyarakat Indonesia. Dalam jurnal yang kami review tentunya ada kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan jurnalnya yaitu materi yang disampaikan sudah cukup lengkap, serta pembahasannya mudah untuk dipahami karena menggunakan bahasa yang sederhana dan terdapat beberapa bagan dan tabel. Kemudian untuk kelemahan jurnalnya yaitu ada beberapa bagan dan tabel yang kurang bisa dipahami, serta gambar skema tidak bisa terbaca dengan jelas. Baiklah, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.